membacakannya? Meningkatkan kemampuan kita berpikir. Udah tahu ya kan manfaatnya kan? Berarti banyak sekali manfaat kita sebelum belajar harus baca doa supaya hati kita dibuka. Apa yang dikasih sama ibu nanti materi mudah terserap dalam pikiran kita, ya kan? Jangan nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekarang kita tujuan pembelajaran kita hari ini materinya yaitu pengertian salat duha dan tata cara pelaksanaannya. Tahu anak-anak ibu apa itu arti salat duha? Tahu. Apa nih? Coba tulis tangan. Iya, benar sekali Mutia. Itu salat yang dikerjakan pada waktu zuha, yaitu terbitnya matahari dan sampai sebelum salat zuhur. Itulah yang dinamakan pengertian salat duha. Kalau tata caranya itu sama kita kerjakan dengan salat biasa. Yang beda cuma apa? Niat beserta doa. Kan? Setelah salat nanti ada doa khusus untuk salat duha. Udah tahu kan? Nanti dijelaskan lagi ya. Sebelum kita lanjut ke materi pelajaran minggu lalu, kita yaitu belajar salat Jumat. Tahu masih ingat kan salat Jumat? Untuk siapa yang wajib mengerjakan salat Jumat? Laki-laki. Perempuan? Tidak. Maka dekat itu yang laki-laki kita harus wajib mengerjakan salat Jumat. Kalau seumuran kalian itu wajib belajar datang ke masjid walaupun kita belum balik. Kita belajar waktu nanti udah balik kita sudah terbiasa. Salat
kalian perhatikannya. Perhatikan, simak baik-baik. Nanti kalau ibu tanya bisa jawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak semua kelas 3 SDIT Permata Bunda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali di hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Semoga pembelajaran daring semangat kita selalu terjaga ya. Di majelis pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan tentang keutamaan sholat duha. Anak-anak sholih, Islam adalah agama yang membawa rahmat dan mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan. Sebagai muslim, kita memiliki kewajiban, salah satunya adalah sholat. Tidak hanya sholat yang wajib, Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dan sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha atau antara waktu setelah matahari terbit hingga sebelum tengah hari dan merupakan salah satu sholat sunnah. Sholat duha memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai pahala sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita. Setiap sendi tubuh setiap orang di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan 1 kali tasbih Subhanallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahmid Alhamdulillah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahlil La ilaha illallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali takbir Allahu Akbar sama dengan 1 sedekah. 1 kali menyuruh kebaikan sama dengan 1 sedekah. Dan 1 kali mencegah kemungkaran sama dengan 1 sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Keutamaan kedua adalah dicukupkan kebutuhannya. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi kebutuhannya. Wahai anak Adam, bangunlah, sholatlah, karena aku pada awal siang atau sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhan sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang ketiga adalah meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat.
yang tekun melaksanakan sholat duha akan meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah atau rampasan perang yang banyak. Barang siapa berwudu, kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah kemenangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, Hasan Shahih. Keutamaan yang keempat adalah diganjar dengan rumah di surga. Orang yang sholat duha di awal hari akan dijanjikan oleh Allah sebuah rumah yang terbuat dari emas di surga. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang kelima adalah mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang keenam yaitu menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rajin melaksanakan sholat duha, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan selanjutnya adalah dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tekun menjalankan sholat duha adalah ia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yaitu pintu yang dinamakan pintu duha. Sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian. Masuklah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah, luar biasa ya keutamaan sholat duha. Ya, semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang selalu menjaga sholat duha, takut melaksanakannya, dan bersemangat dalam mengerjakannya. Baik anak-anak hebat, selamat beraktivitas untuk hari ini. Selalu semangat. Semoga Allah berikan kemudahan dan memberkahi seluruh aktivitas kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian
hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menonton video animasi tentang keutamaan salat duha. Kita lanjut dengan bagi kelompok. Ya, yang pertama yaitu kelompok A. Mana kelompok A? Ya, yang kedua kelompok B. Yang ketiga yaitu kelompok C. Ya, sudah siap anak-anak ibu? Sudah siap. Sekarang ibu bagi LKP nama kerja kalian per kelompok. Itu kelompoknya kalian harus kerjakan bagaimana ada catat cara kelompok. Harus kerja bersama-sama. Kalian harus berdiskusi. Jangan ada yang diam. Kalian tetap aktif dalam kerja soal di kelompok kalian. Nah, sekarang selamat bekerja kalian ya. Selamat berbuat mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja kalian. Sudah pada kertas sudah ini? Udah ini ya, kalian tulis jawaban di kertas. Di sini. Jangan di situ. Ya, di sini tulis jawaban, tulis nama kelompok kalian. Tulis apa lagi? Ya, nama-nama kelompok nama-nama anggota kalian. Kemudian nanti kalian lihat soalnya. Jawabannya kalian tulis. Kalian diskusikan sama-sama, jangan ada yang duduk. Kalian kerjakan sama-sama. Nah ya, kerjakan sama-sama. Yang belum mengerti, coba tanya sama ibu. Nah, itu jawabannya. Kalau soalnya kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau udah selesai ini kalian presentasikan ke depan dengan jawaban kalian, ya. Tulis nomor 1 apa? Nomor 1 tulis. Ya. Jadi misalnya kelompok ini ya.
juga.